Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin membahas contoh dari momen gaya pada kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian perhatikan pada gambar tersebut ya, mungkin kalian pernah menggunakan permainan jungkat-jungkit. Pada permainan jungkat-jungkit itu menggunakan konsep momen gaya atau momen torsi. Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya relatif sama masa kedua anak, maka apa yang terjadi? Seimbang dia ya, seimbang. Kalau posisi seimbang, otomatis apa yang terjadi? Momen gayanya itu sama dengan 0 atau jumlah momen gaya sama dengan 0. Itu apabila apa? Apabila dia seimbang. Kenapa bisa 0? Kita lihat, anggap ini anak A, ini anak B, masing-masing punya massa. Karena gedenya sama, kita anggap massanya sama. Yang namanya benda bermassa itu pasti punya gaya berat. Ini juga punya gaya berat. Ini titik acuannya. Maka kalau kita perhatikan, yang B akan berputar searah jarum jam, yang A akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, ini berlawanan arah jarum jam. Karena masanya sama, otomatis beratnya sama. Kalau beratnya sama, maka momen gaya yang dihasilkan juga sama. Tapi di sini arahnya berlawanan, satu positif, satu negatif. Kalau dijumlah pasti 0. Oke, sekarang misalkan kita ingin mengganti salah satu anaknya. Anaknya kita ganti salah satunya dengan anak yang masanya berbeda. Yang B kita ganti dengan anak yang masanya 2 kali lipat dari massa anak A. Maka yang terjadi, si B akan turun ke bawah, si A akan naik ke atas. Kenapa? Karena momen gaya yang dihasilkan anak yang berbadan besar akan lebih besar daripada yang berbadan kecil. Coba kita lihat dalam perhitungannya. Anggap misalkan panjang papannya ini 8 meter misalkan ya. Anggap anak ini masanya 20 kg. Tadi Bapak bilang 2 kali lipatnya, jadi 40. Jadi yang ke sini 4 ya. Yang ke sini juga 4. Jadi kalau kita cari momen gaya anak A harus sama dengan momen gaya anak B kalau ingin posisi jungkat-jungkitnya seimbang. Kalau ini enggak seimbang, artinya lebih besar yang anak berbadan besar. Kita lihat perbedaannya, berapa momen gaya yang dihasilkan. Yang pertama, momen gaya yang A, F dikali R, FA RA. Sini F dikali R, FB RB. Nah, karena tidak ada gaya, hanya ada gaya berat, maka kita ganti gaya berat. Sini juga gaya berat. Masih ingat kelas 10 mencari gaya berat itu apa? Massa dikali gravitasi. Ini juga sama, massa dikali gravitasi. Karena di sini nilai G-nya ada semua, maka yang G bisa kita coret ya, yang G kita coret. Ini R ketinggalan. Jadi gimana? Massa anak yang kecil 20 dengan jaraknya 4, massa anak besar 40 dengan jarak yang sama juga 4, 80 Newton meter. Yang di sini berapa? 160 Newton meter. Jadi gimana? Lebih besar yang 160.
Nah sekarang bisa nggak kalau dengan anak yang sama kita seimbangkan? Waktu kecil pernah kita bermain seperti itu. Anak yang besar kita suruh dia maju ke depan. Pertanyaannya, berapa jaraknya agar seimbang? Oke, kita lihat. Kalau seperti itu, nah kita lihat. Kalau dia udah maju jadi seimbang. Cuman pertanyaannya berapa jaraknya dia maju, gitu kan ya? Kita cari coba sekarang. Sama caranya, cuman yang sekarang yang kita cari adalah R, jarak yang besar. Ini yang A sama dengan yang B. Nah, langsung aja ya, langsung W aja lah ya. Langsung M dikali R. M dikali R. Penjelasannya ini dari mana? Ada di slide sebelumnya. Kalian lihat lagi ya. Masanya berapa tadi? 20. R-nya berapa? 4. Masanya berapa? 40. R-nya berapa? R-nya yang kita cari. Ini kan ya? Tinggal pindah ruasnya kalau begitu. 20 dikali 4, 80 sama dengan 40 R. R jadi berapa? 80 dibagi 40 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nah, jadi artinya kalau ingin seimbang, anak yang lebih besar harus duduk di nomor 2, bukan di nomor 4. Kalau yang kecil gimana? Yang kecil tetap di nomor 4. Oke. Sampai sini paham? Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya ke Bapak. Nah, contoh lain misalkan untuk momen gaya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada papan dengan balok. Papannya ditopang oleh dua benda yang berbentuk segitiga. Misalkan kita anggap panjang papan ini 10 lah ya. 10. Masanya si papan misalkan kita anggap 2 kg. Terus dia berada pada titik 2 meter di sebelah titik A. Nah, yang ditanya misalkan di sini berapa sih gaya normal yang dihasilkan pada titik C? Ingat, dulu waktu dinamika gerak belajar ada gaya dorong, ada gaya tarik, ada gaya berat, ada gaya normal ya. Lawannya gaya normal, gaya berat. Dia selalu pada bidang vertikal. Jadi kalau kita perhatikan di sini, papannya diam. Kalau papannya diam, ingat, artinya sigma F sama dengan 0 karena papannya diam. Kalau papannya bergerak ya dia tidak sama dengan 0. Sekarang yang ditanya apa? Jumlah besarnya gaya normal. Kalau besarnya gaya normal, kita gunakan konsep apa? Momen gaya. Pada konsep momen gaya di sini kita anggap titik A ini sebagai titik acuannya nih. Ya, sebagai titik acuan. Ada balok, ada papan, ada gaya normal di sini. Baloknya 2 kg, misalkan papannya itu di sini 1 kg lah ya, misalkan ya. Nah, berapa gaya normalnya? Jadi kalau kita lihat gaya yang dihasilkan oleh balok dengan gaya yang dihasilkan oleh papan dengan gaya yang dihasilkan oleh gaya normal itu harus sama dengan 0. Karena apa? Karena posisi papan itu diam. Jadi gimana? Sigma momen gaya sama dengan 0. Jadi kalau gitu sigma yang pertama itu oleh balok tambah sigma yang kedua itu oleh papan tambah sigma yang ketiga itu oleh
gaya normal harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat dulu balok, gaya beratnya ke arah bawah. Papan, titik beratnya ada di tengah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kita lihat dia berputarnya. Dia berputarnya searah apa berlawanan? Searah jarum jam. Ini juga apa? Ini juga searah jarum jam. Jadi dua-duanya positif. Kalau gaya normalnya ke atas kan ya, berputar gini. Jadi apa? Berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, jadi nilainya berapa? Nilainya negatif. Jadi min. Oke, lanjut. Jadi gimana? M kali G kali R. Nggak cukup kayaknya. Kita buat slide baru aja. M kali G kali R dari balok tadi plus M kali G kali R dari papan min M. Ini yang ditanya. Langsung aja N di sini ya. Gaya normal dikalikan dengan R harus sama dengan 0. Balok berapa masanya tadi? Kita lihat. Balok masanya di sini 2 kg. Baloknya 2 kg. Gravitasi 10. Jaraknya 2 meter plus massa papannya tadi berapa? 1 kg. Massa papan 1 kg, gravitasi tetap 10, jaraknya adalah dia tengah-tengah tadi 5 ya, jadi ya 5 min gaya normal dikali R nya untuk gaya normal sepanjang dari papan, panjang papan 10. Jadi di sini dikali 10 sama dengan 0. 2 kali 10 kali 2 40 plus 1 kali 10 kali 5. Ini 5 ya. Jelek banget tulisannya 5. Ini 10, ini 5. 1 kali 10 kali 5 jadi 5. Jadi 50 min 10 N sama dengan 0. 40 tambah 50 jadi berapa? 90 min 10 N. Min sama dengan 0. Min 10 N sama dengan min 90. Hilang minnya. 10 N sama dengan 90. Oke, sampai sini. Lanjut lagi nih. Jadi N sama dengan 90 dibagi 10. Jadi besarnya gaya normal itu sebesar apa? 9 Newton. Jadi besarnya gaya normal itu tadi berapa? 9 Newton. Oke. Sampai sini. Kira-kira kalau ada yang ditanyakan ke Bapak tinggal japri aja ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.